Shalom, apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya dalam lindungan Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mulai ibadah kita mengenai hidup yang saleh. Kita akan belajar dari Nabi Nuh. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa ya. Kita satukan hati, kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna untuk hidup kami. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan jagai hati kami agar bisa menerima firman Tuhan yang disampaikan dan sederhana. Tuhan, lembutkan hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita belajar dari Nabi Nuh mengenai hidup yang saleh. Di Ibrani 11 ayat 7, di situ diceritakan bahwa Nuh melakukan sesuatu yang belum kelihatan sama Nabi Nuh, tapi dia mau taat untuk melakukan setiap instruksi firman Tuhan. Nuh tuh luar biasa ya, hidupnya saleh, sama Tuhan disuruh melakukan apapun dia nurut, nggak membantah. Dia tuh luar biasa, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nah, karena hidupnya yang saleh itu, dia tuh mau apapun yang disuruh Tuhan mau. Salah satu hidup saleh itu adalah berbuat baik. Seperti apa sih berbuat baik itu? Berbuat baik itu adalah walaupun kita punya alasan untuk tidak melakukan hal baik, tapi kita mau melakukan hal baik itu tanpa melawan, kita mau melakukannya dengan tulus. Itu adalah salah satu hidup saleh dalam melakukan perbuatan baik. Nah, adik-adik, sekarang Kak Kisin mau ajak kalian untuk membuat satu gambar. Kita bikin gambar sendiri ya, contoh berbuat kebaikan. Contoh berbuat kebaikan itu seperti apa? Sekarang kan lagi pandemik, kita nggak bisa main sama teman, kita nggak bisa ketemu sama teman. Gimana caranya ya? Biasanya kan kalau berbuat baik itu misalnya di sekolah ada teman jatuh, kita ketawain atau kita tolong? Kita pasti harus menolong ya. Kalau ada yang ketawa ya, tapi setidaknya minta maaf, harus kita tolong ya adik-adik. Terus kalau misalnya ada teman yang sakit, kita kunjungi. Ada teman yang sedih, kita hibur. Seperti itu kan. Nah, sekarang lagi pandemi, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa doakan teman kita. Kita bisa beri penghiburan. Kalau teman kita cerita lagi sedih, mungkin diomelin mamanya, kita tolong, kita bantu. Jangan sedih, jangan marah. Itu adalah salah satu perbuatan baik. Nah, dari salah satu perbuatan baik itu, yuk adik-adik coba yang bisa gambar. Biasanya Keona, Anne, Mika tuh seneng gambar-gambar ya. Kalau sekolah minggu gambar, mewarnai. Yuk kita bikin salah satu contoh perbuatan baik. Kita gambar, terus kita buat seperti apa contohnya. Gimana adik-adik? Tadi Kak Kristin udah bilang kan seperti apa contoh berbuat baik. Tapi ingat, ketika kita berbuat baik jangan pengen dipuji, tapi satu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus baik buat kita. Kita harus berbuat baik ya. Jangan karena pengen, aduh aku pengen berbuat baik biar dipuji. Jangan ya. Kita belajar berbuat baik itu dengan hati yang tulus. Yuk, seperti apa gambarnya? Gambar. Excel juga seneng gambar kan? Kakak Devon bisa gambar, Koko Moses, Cici Lexa, semua bisa gambar. Nanti ajarin adik-adiknya di rumah juga untuk menggambar. Nah, udah gitu sama-sama bisa ditempel di kamar, di lemari. Tapi minta izin dulu mama papanya mau tempelin gambar, jangan main asal tempel ya. Minta izin dulu. Oke? Adik-adik, kita belajar berkreativitas. Nah, Kak Kristin nggak bisa gambar, maaf ya adik-adik. Nah, Kak Kristin contohkan satu perbuatan baik adalah kita berdoa. Berdoa itu kita mendoakan orang lain. Kita berdoa untuk teman-teman kita yang lagi sakit. Ini contohnya ya. Ini bisa kalian warnain, bisa lalu kalian tempel. Ini salah satu contohnya ya. Pasti adik-adik di rumah bisa bikin yang lebih bagus ya dari ini. Pintar-pintar kalian, lebih kreatif, hebat. Pokoknya anak-anak sekolah luar biasa kalian tuh. Oke, ini contohnya ya. Setelah tadi kita mendapat pelajaran dari Nuh, hidup yang saleh dan berbuat baik, ada satu ayat lagi kita ingat sama-sama ya. Di 2 Tesalonika 3 ayat 13 bunyinya seperti ini. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Yuk diapain lagi ya? Ulangi sekali lagi. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Gampang kan diingatnya? Hafalin ya. Hari ini satu ayat ini aja yang kita hafalkan. Ingat,
Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Adik-adik semua, pengajaran kita hari ini sudah selesai. Minggu depan akan ada lagi dari Kak Jimmy dan Kak Lady. Kita sudahi pelajaran hari ini. Kita akan satukan hati untuk berdoa dan mengucap syukur ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengajari kami bagaimana melakukan hal yang baik, melakukan perbuatan baik. Ajari kami Tuhan menjadi suatu pribadi untuk Ano, untuk Devon, untuk Moses, untuk Lexa, untuk Anne, Keona, Cia, Rexel, untuk Mika, Jaden, untuk teman-teman kami yang lainnya juga Tuhan. Ajari kami untuk jadi anak-anak yang mau melakukan perbuatan baik, bukan hanya dari perkataan, tapi kami mau melakukannya. Ajari kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ingatkan kami selalu dan Roh Kudus tuntun kami semua. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa di pengajaran selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa ya, selalu pakai masker kemanapun berada, rajin cuci tangan, dan tetap social distancing ya. Shalom. Oke, terima kasih sudah mengikuti ibadah online dari SCC Kids. Jangan lupa juga kita ada ibadah raya setiap hari Minggu jam 11 siang sampai selesai yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Nathanael Mataung, yang biasa kita sebut juga dengan Papi rohani kita. Dan jangan lupa untuk berikan tanda suka, berikan komentar, berlangganan channel ini dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.